pembantaian Desa Hargorejo. Seperti halnya Lubang Buaya Jakarta, tempat ini dahulu digunakan untuk menghabisi nyawa para jenderal yang bertugas untuk menggagalkan aksi pemberontakan di tahun 1948. Para tokoh masyarakat diculik kemudian dihabisi secara membabi buta tepat di atas bukit batu area ini. Sebagian korban banyak yang melarikan diri, namun jatuh ke dalam jurang dan meninggal di sungai. Banyak saja sampai hilang termakan waktu. Karena kami warga sini ya sering mendengarkan sesuatu yang terjadi di lokasi ini. Terutama kejadian makhluk halus yang nantinya terlihat oleh orang. Ya, sosok di belakang ada suara ya Mas. Jadi ya benar Mas. Ada suara nggak Mbak? Iya. Kayak erangan gitu Mas. Di sini ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi di Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, sekarang saya masih Kayak erangan gitu Mas. Di sini ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi di Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, sekarang saya masih tetap selalu bersama Kang Sulepati dan Sarawijaya. Sekarang saya berada di Wonogiri. Dan di sini saya akan menuju ke monumen pembantaian di Desa Hargorejo. Seperti apa suasana energi yang ada di monumen? Mungkin Kang Sulepati dan Mbak Sarah ini ahli-ahlinya. Ahli menerawang situasi energi kanan kiri, Mbak Sarawijaya. Situasi dan kondisi di daerah sini seperti apa? Memang ya Mas, saya agak merasakan auranya tuh kayak mencekam ya Mas. Jadi ada hawa yang saya merasakan ada hawa negatif ya Mas, bercampur gitu. Betul, ini merinding. Belum apa-apa udah merinding. Udah merinding. Halo Kang Sulepati. Ya Mas. Ini kalau saya lihat dari Sabir Gaib, kita ini kan di atas gunung Mas ya. Betul. Udaranya sangat dingin banget, tapi saya melihat dari energinya sangat panas. Itu di depan kita. Itu sangat panas banget Mas. Meskipun kita dingin, tapi ini merasa ada garis yang kayak gini gitu. Aduh, ada yang teriak. Kita langsung ke sana. Ahmad, kamu ajak aku kemana sih? Aduh, jauh banget. Tahu nih, saya kerasa kayak ada energi besar sih di sini. Terus saya juga agak mencium bau-bau kayak ini lagi udah. Oh, iya, aku juga sih ngerasain ada bau-bau darah gitu ya. Ya agak kenceng juga sih. Dan ya coba kesini aja. Gak apa-apa nih. Saya ini saya cium baunya agak-agak di sini. Penasaran kan, saya dari tadi ngajak Mbak Sarwel ke sini. Ya udah. Itu ya baunya enak banget ya. Iya sih. Itu gambar apa sih, patung apa sih? Mat, lihat deh. Serem banget ya. Ini kayak ada pembantaian itu sebetulnya. Ada kayak bawa senjata gitu ya. Gitu. Terus kayak ini mungkin tadinya kayak cium bau-bau aneh sih, mungkin ada kaumnya sama di sini. Saya coba mendekat, coba merasakan ada apa aja mungkin di daerah. Hati-hati ya. Ini kayak ada jeritan tangisan banyak banget yang ini ada salah satu yang merasa kesakitan sekali. Gimana? Saya akan coba rasakan lebih dalam lagi. Aduh, baunya ya.
kecium banget deh. Mat, 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 gak apa-apa, Mat. Mat, Mat, Mat. Tolong! Ya, Kang Sulepati, Kang Sulepati. Mat. Tolong! Ya, Kang Sulepati, Kang Sulepati. Pemirsa, darah segar keluar dari mulut Ahmad saat melakukan mediasi dengan sosok korban pembantaian. Tolong. Berdarah. Tisu dong, tisu dong. Tisu, tisu, tisu. Tisu dong, tisu dong. Tisu, tisu, tisu. Pemirsa, sepertinya kedatangan misteri Tukul di monumen ini membuat banyak sosok lain ingin masuk ke tubuh Ahmad yang bisa membahayakan tubuhnya. Sehingga Sulepati harus menetralisir keadaan tersebut. Aduh. Mbak, Iya, nggak salah. Apa ini? iya. Jadi Kang Sulepati. ini Mas di sini memang banyak sekali. Jadi korban-korban yang dibunuh di sini ya, dan dibunuhnya itu juga secara apa ya? Sadis banget ya Mas. Jadi mungkin tadi yang masuk ke Ahmad adalah salah satu korban dan kayak ditusuk di apa sih? Ditusuk di bagian perut, terus kemudian memang waktu pada saat meninggal itu dia kayak mengeluarkan kayak darah gitu loh Mas. Jadi kayak perdarahan di dalamnya. Iya, iya. Dan emang kayak banyak banget. Darahnya Ahmad suruh dibakar tuh. Mbak Sarah, tolong aku tuh kalau kayak gini-gini nggak begitu ngerti. Terus dibakar. Koreknya mana? Ada yang teriak-teriak di sini kayak kesakitan gitu. Saya coba ngerasain apa yang mereka rasakan dan ternyata ini kayak sakit banget dan nggak tahu saya tiba-tiba. Mbak Sarah, tolong aku tuh kalau kayak gini-gini nggak begitu ngerti. Terus dibakar. Koreknya mana? Kang Sulepati dan Mbak Sarah serta Mas Ahmad, kenapa harus dibakar itu bisa diceritakan? Ada yang teriak-teriak di sini kayak kesakitan gitu. Saya coba ngerasain apa yang mereka rasakan dan ternyata ini kayak sakit banget dan nggak tahu saya tiba-tiba. Dibunuhnya itu nih loh Mas. Jadi mereka ditusuk terus kayak dibiarin sekarat dulu, terus yang ke korban yang lain terus mereka membunuh kayak gitu. Jadi benar-benar mayat apa ya belum meninggal tapi didiamin aja sampai meninggal, akhirnya meninggal dalam kondisi apa ya kesakitan gitu. Kayak makin kesini makin menyengat. Memang hawanya sangat luar biasa Tapi sekali. setelah darahnya terbakar tadi sekarang udah nggak terlalu tercium amisnya udah. Iya. Tadi amis banget Mas Tukul. Ini aja coba kayak ini udah namanya kan udah sangat mengerikan sekali kan ini. Ya? Iya, dari bentuk-bentuknya aja gini. Ini emang sengaja diginiin atau emang apa ini? Mungkin Sebenarnya mungkin kayak untuk waktu zaman perang dulu, dan mereka diculik dan dibawa ke sini dan dibunuh di sini. Gitu. Yang saya rasakan sih Mas sekitar 20 lebih lah. 25, 20. Saya dikorban di sini. Kayaknya saya mau ngajak Ahmad aja, saya mau coba penelusuran ke arah sebelah sana, jadi mungkin agak masuk ke dalam gitu loh Mas. Jadi saya sama Ahmad aja kali ya Mas. karena yang sudah paham hal kayak gitulah ya. Soalnya temenin Mas Tukul. Ya, soalnya di sini memang nggak, Mas, kalau saya lihat masih ada hubungan di situ, ada sesuatu di sana. Seperti apa, kayak gua atau apa ya? Sudah, Ya. silakan Mbak Sarah, Muhammad Sanad. Nanti kalau ada apa-apa tinggal kita calling aja nanti biar. Saya mau coba penelusuran ke arah sebelah sana, jadi mungkin agak masuk ke dalam gitu loh Mas. Jadi saya sama Ahmad aja kali ya Mas. Karena yang sudah paham hal kayak gitulah ya. Soalnya temenin Mas Tukul. Ya, soalnya di sini memang nggak, Mas, kalau saya lihat masih ada hubungan di situ, ada sesuatu di sana. Seperti apa, kayak gua atau apa ya? Sudah, silakan Mbak Sarah, Muhammad Sanad. Nanti kalau ada apa-apa tinggal kita calling aja nanti biar Kang Sulepati ikut. Silakan Mbak Sarah kalau mau menuju ke sana. Ya, saya ke sana dulu. Udah, ya. Tak jauh dari
mendapat goa Jepang yang sudah tidak dapat lagi dimasuki. Menurut para warga, goa ini dulu merupakan tambang tembaga Jepang. Selain itu, goa ini juga merupakan tempat penyimpanan dinamit. Kabarnya tak sedikit pula warga pribumi yang dibantai oleh Jepang pada masa itu. Banyaknya kisah pilu tentang tragedi pembantaian membuat kawasan ini memiliki aura negatif yang sangat kuat, terutama ketika malam menjelang. Tak pelak, para warga sering mendengar suara-suara tangisan, cerita minta tolong, dan sosok penampakan penuh darah. Mana Mat, rasain apa Mat? Rasanya agak campur sih Mbak ya. Energinya campur di sini. Cuman kayak agak nyesek di sini. Ini loh, apa? Jadi mungkin emang kayak kita jalan ke atas, banyak yang kiri kanan kita tuh kayak ada yang ngintip-ngintip, dan bentuknya itu tadi yang jelas banget kuntilanak, sempat ketawa ya Mas. Iya kan, di dalam sini. Ini kayak seperti apa sih, aus mata. Ini kayak ada. Kok ada airnya ya? Dua. Ini seperti dua ya pemirsa. Tadi kan kayak ada bunyi-bunyi kayak teriakan-teriakan sih di dalam. Nah ini tuh ada. Ini sekarang udah penuh dengan ada airnya gitu ya di dalam. Dan kalau dilihat kayak bening ya Mat. Mungkin bisa. Nah ini tuh ada. Ini sekarang udah penuh dengan ada airnya gitu ya di dalam. Dan kalau dilihat kayak bening ya Mat. Mungkin bisa. Ada yang lari situ. Kayak main situ. Itu tuh Mat, lihat deh. Mat. Mat. Hah? Dia kan lari ke situ, agak gede setengah badan di air gitu. Terus pas lagi mukanya lagi. Anjir, gue juga kaget tadi. Seperti ini loh, jadi kalau ngelihat sekilas jadi kayak seperti ada kegiatan nih dulu nih. Ini ada jalan gitu masuk ke dalam, dan ini ada dalam ini ada berkegiatan, ada orang kayak lalu lalang gitu kayak membawa kotak-kotaknya tuh warnanya coklat, terus kayak ada tulisan. Nah itu tulisannya itu nggak jelas nih, pakaian tentara sih, tentaranya bajunya coklat, kayak baju pramuka gitu, kayak baju Jepang. Tulisannya tulisan Jepang bukan sih Mat? Oh iya, kayak tulisan kayak Jepang gitu, kayak kanji gitu ya. Dia ini cewek sih. Ada cewek. Selangkaran gitu. Meninggalnya kayaknya di dalam sini ya Mbak? Mbak. Dengar suara tuh, coba. Di dalam sini ya? Dekat. Ini siapa? Siapa namanya? Wakuloro. Oh, Wakuloro katanya. Badannya sakit. Kamu meninggal di sini ya? Namanya Sinten. Badannya sakit. Kamu meninggal di sini ya? Namanya Sinten. Namanya ini kayak keras. Sakitan banget ini di sebelah ini. Dadanya kenapa? Jadi dia tuh datang kayak cuman suruhan aja sih, dia ngambil barang gitu. Dia diperkosa dulu gitu loh.
kayak dijebak loh, makanya disuruh masuk gitu ya, men. Dia juga nggak tahu, jadi dia kayak disergap terus diperkosa dulu baru dibunuh. Aku nggak ngerti deh, kayak ada sesuatu yang kayak dia bilang dia ada perasaan malu, jadi nggak ada yang tahu. Dia kayaknya gini, dia meninggal itu dia nggak mau apa ya, dia malu, mendingan nggak usah diikat. Kan saya terdampar terus sih maksudnya di sini. Pemirsa, tiba-tiba saja salah satu kru dirasuki sosok yang meninggal di gua Jepang ini. Wah, keadaan semakin mencekam saja. Di daerah ini, sekitaran ini dulu, sekitar 36 mayat ditanam di sini. Nih, saya juga mau ikut berduaan. Berani nggak? Apanya? Saya ditawari berdua. Ini berani. Kalau saya ini, kalau sampingnya wanita tuh nggak ada yang namanya ditolak. Betul, selamat malam. Malam-malam datang dari jauh. Ada apa? Perlu yang saya bantu? Ada ini sesuatu yang mungkin saya tanyakan kepada Pak Suroto. Pak Suroto ini. Ini sebetulnya tempat apa ini dulunya? Ini tadi kok kayaknya energi sangat kuat sekali. Oh ya, gini Mas, ceritanya dulu waktu tahun 48 setelah Jepang pergi dari sini, memang di sini banyak didemit, makanya orang sini tuh kalau malam nggak ada yang berani datang sini. Bener, karena di sini dulu waktu tahun 48 dari kelompok itu menculik Bupati Subarjo, Pedono, dan perangkat-perangkat desa yang dikira punya peran penting ya, yang memegang pemerintahan. Terus diculik di bawah sini, dibantai, diberikan dinamit yang di sebelah ujung kanan. Terus waktu itu penyiksaannya juga luar biasa itu, tidak ada peri kemanusiaan sama sekali. Terus sebagian yang sudah ditemukan warga atau ditemukan warganya, semua mayat-mayat yang dibantai di sana itu ditanam di belakang monumen ini. Maka kalau di sini memang terjadi hal-hal yang sekali mungkin gimana sih kalau diselesaikan. Saya juga deg-degan ini ngomong. Ya udah, saya baterai ini diem. Angin. Terjadi hal-hal yang sekali mungkin gimana sih kalau diselesaikan. Saya juga deg-degan ini ngomong. Ya udah, saya baterai ini diem. Angin. Lalu tahun 86 dibangun oleh Bapeda, ini sebuah monumen yang menceritakan pembantaian itu. Maka di situ tergambar patung yang mengerikan, ada tembakan, ada pemberian. Serem banget. Terus waktu itu yang bisa membebaskan tahanan, sebenarnya waktu itu yang dibantai sekitar 36 atau berapa, tapi masih ada yang selamat melarikan diri, juga ada yang meninggal karena kecebur sungai di sana. Jadi sampai saat ini ya itulah, mungkin ada arwah yang belum bisa, ini masih bertayangan. Belum ketemu mayatnya ya. Sering-sering kadang-kadang ada suara yang ada suara tapi nggak ada bentuknya, cuma kadang-kadang Apa biasanya soal? ya orang minta tolong, ada orang yang minta tolong menangis juga, sering ada itu perempuan atau bayi nangis juga. Di situ Kang Sulepati di belakang kok ada kayak gerakan-gerakan ya Bang? Itu yang saya bilang itu merangkak. Ada sesuatu yang merangkak yang memang ini Pak, kesakitan gitu Mas. Waktu tadi ngobrol,
Saya di situ ada gerakan loncat-loncat kayak gitu. Merangkak kesakitan mau naik situ kayaknya nggak berat banget untuk bisa meloncat. Pak Rangan-rangan gitu. Bisa kalau tadi ngobrol, saya di situ ada gerakan loncat-loncat kayak gitu. Merangkak kesakitan mau naik situ kayaknya nggak berat banget untuk bisa meloncat. Rangan-rangan gitu. Bisa ke belakang. Silakan. Nggak apa-apa ya? Pemirsa, Pak Suroto mengizinkan kita menelusuri di belakang. Lewatnya mana? Sebelah sini. Monggo. Pak Suroto, ini auranya malah semakin kuat. Sampai semakin kencang sini ya. Di mana tempat ceritanya kan sebelah mana, Pak Bro? Oh gini, jadi kebetulan di daerah ini, sekitaran ini dulu, sekitar 36 mayat ditanam di sini. Sini nih. Selang 3 hari, mayat diambil keluarganya untuk dikebumikan di daerah sana. Ini kalau saya lihat, tadi kan saya bilang di situ 25 sekitar itu 20, 30, 25 ya. Tapi ternyata memang benar itu yang saya ketahuin memang yang di sini Mas. Kalau saya lihat bukan satu lubang, tapi ada 2 lubang di situ. Nah, situ sekitar 25 atau sekitar seberapa, yang lebihnya di sini. Dan saya yang melihat saya di sini itu ada sekitar 3 atau 4 itu masih ada denyut nadinya Mas. Saya lihat ada rangan-rangan yang masih terasa di sini dari residu energi itu, dan saya melihat di sini banyak percecaran darah-darah yang masih. Betul. Saya baru mencium nih. Masya Allah. Itu anehnya dari sekian warga yang ditembak dan disiksa, ada seorang mungkin pembesar agama ya, yang masih pakai peci, masih pakai surban putih, itu yang masih hidup, yang saya merasakan masih hidup, dan jadinya Mas, ya. Waktu ketika telepon Pak Ustadz seperti tadi, memang ada. Samilah, apa yang dirasakan? Aku sih kayak ngeliat di situ tuh, itu sebelah situ ada. Iya, apa melihat apa? Ada ya kerasa-kerasa gitu ya. Siapa coba? Rasulnya bisa lebih detail lagi diungkapkan. Rangka-rangka. Kayak orang habis, bener kayak orang habis disiksa. Tadi sebelah situ saya, memang itu tempatnya ya Pak ya? Ya. Tangannya beda sendiri ini, yang kayak di keren gitu. Kayak begini ini. Yang ini? Iya ini, kayak dipegangin gini. Bukan pegang Mas, saya ngelihat ini kaki. Oh ya. Kayak gini ya, itu gerakannya. Ya. Itu namanya. Ini mungkin shock. Up. Mana? Ini milik kita. Satu-satunya acara diskusi di televisi yang menjelaskan masalah tanpa solusi. Jin, aku mau terkenal. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya. Wis ya. Apa tuh? Apa? Apa itu? Situ kata ngambek. Maaf. Serapati. Iya Mas. Ini kan apa yang dikatakan kalau Serapati jauh-jauh dari Jakarta, mungkin dia pengen bawa oleh-oleh. Coba bagaimana supaya Samilah ini bisa merasakan Buka pelan-pelan, tangannya luruskan tangannya, sapu aja. ada suara. Kalau mau ikutin jalan-jalan, terus merasakan dan lihat apa yang terjadi di situ. Saya makin kesini rasanya makin apa ya? Makin sedih. Jadi ini masih dekat pemirsa, dekat sekitar 5 meter dari Mbak Sarmila dan saya berdiri di sini. Iya. Saya kayaknya nggak kuat deh. Iya, saya kayaknya sedih banget lihatnya. Ini udah nggak kuat, kayaknya sedih banget. Saya
ngerasain mereka disiksa. Dengan saat itu tuh nggak ada pertolongan ya. Jadi ke saya tuh kayaknya nyesek banget ya. Ceritakan aja Pak. Iya gini Mas Tukul, ceritanya dulu yang dimakamkan di sini kan 5 orang, termasuk Bapak Wedono. Bapak Wedono yang dari Batu itu. Itu kalau waktu penyiksaan mau dieksekusi ataupun mau dibantai, siapa yang nolong Bapak Wedono? Bapak Wedono yang dari Batu itu. Itu kalau waktu penyiksaan mau dieksekusi ataupun mau dibantai, siapa yang nolong ataupun warga siapa yang nolong diperiksa juga. Dia bisa komunikasi, dia merasakan. Biasanya suara-suara apa aja yang sering minta tolong, terus sakitan merintih, kadang-kadang juga hati-hati seperti orang Ini ya yang lihat saya kepala. semuanya merah. Cetek, kalau orang Jawa bilang dicecek-cecek, capek. Aduh, mual banget ya. Mual pemirsa, Sandra katanya nggak kuat ya. Mana? Ini Nah, ketika dia Mbak Sarmila coba komunikasi, ternyata yang ada suara tadi yang kenceng tadi, itu sosoknya yang saya bilang ke Mas Ahmad tadi, yang mulutnya besar, itu sering makan darah. Darah siapa yang dia makan? Darah pembantaian. Dia sosoknya hitam, terus gede, tinggi, yang sekitar 30 meter ya kalau diukur ya dari bawah tanah. Itu marah dan akhirnya dia mau masuk ke Mbak Sarmila, Mas. Tapi Mbak Sarmila tahu udah jatuh duluan, jadi nggak sampai masuk. Makanya saya kejar di situ, saya netralisir, dan alhamdulillah selesai. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita tanya Mbak Sarmila. Mbak Sarmila, apa yang terjadi kalau tiba-tiba tadi Mbak Sarmila kan berkomunikasi, tiba-tiba kayak nggak kuat itu jatuh, apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba lemes aja. Mbak Sarmila, apa yang terjadi kalau tiba-tiba tadi Mbak Sarmila kan berkomunikasi, tiba-tiba kayak nggak kuat itu jatuh, apa yang terjadi? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba lemes aja. Angin, Masya Allah. Diomongin. Karena ngelihatnya juga, apa ya? Saya di penglihatan saya ya ada banyak darah gitu. Mas, seiring dengan angin kencing ini saya sudah nggak sabar nih untuk visualkan lukisan, Mas. Oh, begitu. Jadi harus digambar. Iya, ini soalnya ada sosok yang keluar semua. Iya, oke. Nah, pemirsa, seperti apa energi yang akan divisualkan oleh Kang Soepati? Yang belum saya ungkap, saya akan coba lari ke sana. Ini obor sangat penuh misteri. Akan saya coba untuk melukis dengan yang lebih baik. Wah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil kanvas lukisan visual yang digambarkan oleh Kang Soepati. Sangat luar biasa dengan tadi gerakannya ada ke belakang dulu karena menarik energi yang ada di sekitar belakang kanvas ini. Nah, coba apa yang Kang Soepati menggambarkan ini?
Kalau ini Mas Soso ini udah ratusan tahun. Ratusan tahun. Wah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil kanvas lukisan visual yang digambarkan oleh Kang Solewati. Sangat luar biasa dengan tadi gerakannya ada ke belakang dulu karena menarik energi yang ada di sekitar belakang kanvas ini. Nah, coba apa yang Kang Solewati menggambarkan ini? Kalau ini Mas Soso ini udah ratusan tahun. Ratusan tahun sosoknya. Itu tinggal di gunung sini, Wonogiri sini. Ya, dia berpuasa di alas-alas sekitar. Dan penguasanya ya, sini penguasa, ya. Udah ratusan tahun. Kenapa dia ada di sini? Memang di sini kan memang tempat strategis menurut dia. Karena ini banyak untuk konsumsi sesuatu di sini. Makanya ketika darah bercucuran di sini ada kematian, dia sangat suka sekali negatifnya untuk menghisap darah-darah yang tersisa. Makanya energinya sangat panas dan sangat kuat di belakang. Nah, pastinya pokoknya ini hanya mengingatkan supaya kita itu tidak hal seperti ini tidak terjadi kembali. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan dimanapun Anda berada, kami beserta Mbak Sarah, Mas Ahmad, Kang Soleh dan Mbak Samila dan Pak Suroto kembali ke rumahnya. Saya mengucapkan terima kasih, salam hormat buat keluarga dan mudah-mudahan bermanfaat oleh penduduk di seluruh alam semesta yang indah ini. Nah, pemirsa, saya akan menuju tempat lokasi yang sangat luar biasa sekali. Yang konon ceritanya di daerah sekitar situ itu ada energi kuat. Seperti apa energi itu? Ikuti terus Mister Tukul jalan. Bapaknya sempat menjelaskan ada yang putri menari-nari gitu ya. Memang saya melihat ada beberapa putri yang pakai. Nah pemirsa, jika tadi kita sudah menelusuri kawasan tragedi pembantaian, sekarang Mister Tukul akan mengunjungi salah satu sekolah di Wonogiri yang beberapa tahun ini terjadi kerasukan massal. Menurut sejarahnya, sekolah ini dulu merupakan bekas kerajaan Mangkunegara. Konon kerasukan di sini disebabkan oleh sendang lanang yang terletak di samping sekolah. Sendang lanang sendiri menurut ceritanya merupakan tempat mandi dan bersembunyinya Raden Mas Said. Karena itu terdapat ikatan yang sangat kuat antara sekolah ini dengan sendang lanang. Kabarnya sendang lanang sering dikunjungi oleh paranormal maupun orang pintar yang mencari batu akik maupun benda pusaka. Ada pula yang bersemedi atau melakukan tirakat untuk mencari ilmu. Selain itu, sendang lanang juga dipercaya dijaga oleh sosok-sosok binatang seperti macan putih dan ular besar. Namun, benarkah kerasukan di sekolah ini akibat kemarahan sosok-sosok penunggu di sendang lanang? Saksikan sesaat lagi hanya di Misteri Tukul. Itu ada 8 siswa, itu campur putra dan putri. Setelah mungkin pertama awal itu ada 1, 2, akhirnya makin lama makin bertambah. Yang pertama itu 8, terus akhirnya 12, terus akhirnya 15, akhirnya terus dicarikan sama bapak kepala sekolah di SD, dicarikan orang pintar, akhirnya terus berhenti pada saat itu pada kerasukan. Seluruh alam semesta yang indah ini. Dan konon ceritanya di SMP ini sangat luar biasa sekali, yaitu mempunyai energi sangat kuat. Jadi banyak para siswa-siswanya yang kesurupan ya, Kang Solewati. Iya Mas, ini kalau saya lihat ini bekas kerajaan di sini. Bekas kerajaan konon ceritanya ini. Terus energinya arahnya dari sebelah. Jadi banyak para siswa-siswanya yang kesurupan ya, Kang Solewati. Iya Mas, ini kalau saya lihat ini bekas kerajaan di sini. Bekas kerajaan konon ceritanya ini. Terus energinya arahnya dari sebelah kanan sekolah ini Mas. Situ seperti ada bundaran yang berisi air banyak apa ya di situ ya. Saya masih penasaran di situ. Sebelah kanan sana itu ya luar biasa sekali. Kalau Mbak Sarah? Iya, saya memang ini kan rame ya Mas ya. Tapi saya berdoa Mamat dari tadi kita ngerasakan getaran nih yang tidak seperti biasanya. Getaran. Ya. Jadi kayak memang tempat tanah ini mungkin sebelum adanya bangunan-bangunan semua ini mungkin dulunya itu sesuatu yang mungkin kata di Kang Soleh bilang kerajaan
atau mungkin tempat yang disucikan gitu, Mas. Mbak Samila merasakan apa? Sama, dekat-dekat juga. Sebenarnya kan di sini nggak terlalu dingin ya, tapi dari jalan di situ sampai ke sini. Sudah ya? Ya udah, kalau nggak ditahan. Waalaikumsalam. Kebetulan sudah datangnya. Ya, Pak. Dengan Pak siapa nih? Pak Heri. Pak Heri. Ini memang sekolah kami termasuk salah satu cagar budaya yang memang harus dilindungi oleh pemerintah daerah. Jadi karena cagar budaya mungkin karena antiknya juga bisa sering ada siswa yang kerasukan kesurupan gitu. Tahun. Jadi kebetulan Mas Tukul dan rombongan ke sini kami minta Tuhan. Wah, ini mudah-mudahan kedatangan tim Mr. Tukul Jalan-Jalan ini bisa ternetralisir dan tidak terjadi hal kayak gini. Amin. Ya. Mangkunegara. Boleh diceritakan Pak, mungkin sejarahnya kalau gimana? Sejarah menurut yang saya ketahui ini dulu peninggalan dari Gusti Aryo. Aryo itu dari Mangkunegara Solo, kemudian karena kesaktiannya itu disuruh menepi ke sini, kemudian membangun ini. Kemudian suatu ketika itu ada penjajah yang ini, maka pintu-pintunya tinggi. Oh, benar. Energi memang kuat sekali. Terus saya mau tanya Pak, kalau biasanya itu yang kesurupan siswa-siswinya itu perempuan dua-duanya, perempuan laki-laki atau perempuan ada laki-laki. biasanya berapa orang itu kalau pas kesurupan seperti itu? Kalau yang saya di sini ketika yang paling heboh ya Pak itu ada 10 sampai 13 orang. Dalam waktu bersamaan semua? Iya, jadi nular-nular gitu. Satu dulu, kemudian dua. Memang tadi bapaknya sempat menjelaskan ada yang putri menari-nari gitu ya. Memang saya melihat ada beberapa putri yang pakai selendang, jadi pakai selendang. Selendangnya itu warnanya hijaunya hijau muda sekali gitu ya. Cepupus. Terus di ujung selendangnya itu seperti apa sih, kayak ada warna keemasan gitu. Itu yang saya lihat kayak lari kayak ini memang ada turunannya juga. Dari Ahmad. Saya nggak dengar kayak bunyi, kayak ada yang gamelan. Iya, iya. Tadi sempat sedikit mencoba untuk komunikasi. Jadi ada 6 dayang-dayang. Bisa dibilang ada 6 dayang-dayang. Tadi sempat sedikit mencoba untuk komunikasi. Jadi ada 6 dayang-dayang. Bisa dibilang ada 6 dayang-dayang. Dan mereka berpakaiannya memang agak mirip. Jadi kemben dengan dengan selendang. Jadi yang Benar Pak. Kesurupannya biasanya apa yang terjadi, gara-gara apa ini? Mungkin ya kalau secara logika mungkin dia pikiran kosong bisa, kelelahan bisa. Tapi selain itu kok kalau saya sendiri tuh selain itu pecah juga ada unsur yang lain. Itu apa misalnya? Mungkin kalau saya nangkap tuh memang daerah saya agak kental gitu. Terus itu di sebelah selatan sekarang juga ada sendang alam juga. Hubungannya masih sisa ada sendang. Yang terkenal sendang alam. Kenapa di sana yang menjadi ini pemicunya? Tidak salah ya, mungkin sepengetahuan saya ketika itu pas kejadian massal itu ya, pas massal itu kan kami bangun gedung baru. Terus sebenarnya memang sudah, kalau orang Jawa kan plonwon itu sudah, tapi mungkin ada yang kurang terus akhirnya itu ada yang nggak terima, akhirnya kesurupan massal. Nah, pasti penasaran di mana kan tempat tendang lanang dan energinya seperti apa? Ikuti terus Mr. Tukul. Di sini itu tempatnya
Bapak ini apa ya, peninggalan Mangkunegaran. Dan di sini namanya Sendang Lanang, Sendang Lanang. Itu dulu saya melihat orang dari Solo itu, tentang itu ada orang yang mengatakan bahwa di sini masih ada pusaka Tresno Bososo Sapunten itu, kan banyak sekali ake-ake yang tersimpan di sini. Nah, pemirsa Tuku Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di Sendang Lanang yang tadi sudah saya ceritakan. Orang cari ake, dari pusaka itu sering ke sini. Oh, cari ake, cari pusaka di sini. Dari mana saja yang datang orang-orang itu? Orang tahu mungkin dari luar Wonosobo juga ada. Jadi lokasi ini kan seperti Sendang ya menurut saya. Cuman ini sekelilingi ada siluman ular. Weh, gak naik sedikit. Ada siluman ularnya. Pak ini agak ke sana. Oh iya. Sama siluman ularnya itu. Nah, pemirsa Tuku Jalan, Mbak Sarah di sini bersama ini dipilih siapa nih? Saya mungkin sama Pak Heri di sini sama Syamila deh. Nah, yang tahu energi yang ada sekitar sini. Lah Kang Solepati sama Ahmad penelusuran saya tak di mobil saja. Nggak bisa enak aja, ikut sama. Ayo. Biasa seperti apa penerawangan masing-masing akan saya ceritakan. Dan kemana tetap di Mr. Tuku Jalan. Ya. Bapak bisa cerita lagi nggak yang terakhir kejadian yang ada di Sendang ini yang Bapak tahu apa? Kalau saya ya, itu kemarin ya agak lama itu pernah orang melihat katanya ada macan putih itu. Oh, ada macan putih ya. Dan karena menurut cerita dari masyarakat sini memang Raden Aryo ini memang senang memelihara binatang buas seperti ular, macan. Jadi memang kayak tadi kan sempat terlihat makanya ada ular gitu ya, mungkin ada hubungannya. Aku kan melihat ada banyak pohon tulis gitu ya. Tapi ada yang unik di sebelah sana, ada dua yang apa ya melengkungnya gitu kan. Jadi ada bolong di tengah gitu. Apa berbentuk kayak apa ya? Segitiga itu. Ya kayak segitiga gitu. Jadi kayaknya ada ya sesuatu di situ gitu. Jadi yang pohon tadi, jadi kayak ini loh, kayak simbol, jadi mungkin gaibnya. Jadi ada seperti kayak gerbang. Nah gerbangnya ini ini pintu ya, ini pintu. Terus kayak apa sih? Ini pintunya ini tidak seperti geblok, tapi bahannya itu bukan dari kayu, Pak. Jadi bahannya apa tuh? Saya ngeliatnya keemasan, jadi kemasan dia kayak di dekat sini gitu. Jadi mungkin yang sebelum ini semua ada, mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu mungkin leluhur kita ya datang ke sini mungkin untuk bersemedi, untuk kayak gitu-gitu. Jadi lebih apa ya, makanya mistisnya tuh kuat sebenarnya gitu. Kayak sesaji itu dulu masuk ke sini. Jadi kalau biasanya orang Jawa itu kalau mau punya kerja itu pulang. Sebelum ini semua ada, mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu mungkin leluhur kita ya datang ke sini mungkin untuk bersemedi, untuk kayak gitu-gitu. Jadi lebih apa ya, makanya mistisnya tuh kuat sebenarnya gitu. Kayak sesaji itu dulu masuk ke sini. Jadi kalau biasanya orang Jawa itu kalau mau punya kerja itu buang sesajinya di sini. Oh gitu. Oh, jadi memang kalau orang Jawa minta restu gitu. Iya, lebih apa sih, minta ya kayak orang Jawa kayak suka sebelum apa kayak selamatan gitu ya. Kayak leluhur lebih terima kasih ke leluhur. Iya sih kayak gitu Mila. Gimana kalau kita nyusul? Ya, itu kuliah ya Mila ya. Kita tadi jalannya ke sebelah sana ya, keluar. Ya Pak ya. Yuk. Pemirsa Mr. Tuku Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya di depan pohon yang sangat besar sekali. Kang Solepati bisa
menceritakan apa energi yang ada di sekitar sini, Mas Samad juga. Jadi kan ada pohon 2 itu, Mas. Satu, ini satu. Itu kalau saya lihat itu menuju ke gerbang pintu utama sana. Mas, ini yang menarik saya tadi ke sini. Ternyata itu anak-anak yang sekolah di sini, anak-anak SMP sering melihat ke arah sini. Akhirnya dia. Jadi di sini dalam sini ada kayak seperti ada orang yang kirakan. Oh, ada orang bertapa di sini tengah. Dilihat dari penerawangan dari Mas Samad. Ini orang bukan orang biasa, Mas. Mungkin salah satu. Coba komunikasi mungkin. Raden. Gimana? Apa? Raden ya? Kalau mungkin Mas Samad tadi kan bilang Raden. Kalau mungkin saya terusin Raden Said, Mas. Oh, iya mungkin Said. Kita coba lebih mendekat, Bos. Barangkali ada yang mau disampaikan. Boleh coba. Satu dulu, Mas. Sini. Coba tangannya kamera ada sini nggak apa-apa. Nah, dari Mas Ahmad dulu nih, apa tadi yang komunikasi tadi? Mengatakan kepada saya bahwa dahulunya di sini tempat yang sangat disucikan, benar. Area sini cukup luas dan ini salah satu tempat mungkin beliau suka mandi di ini. Sendang. Pengawal-pengawal dan kepada saya bahwa dahulunya di sini tempat yang sangat disucikan, benar. Area sini cukup luas dan ini salah satu tempat mungkin beliau suka mandi di ini. Sendang. Pengawal-pengawal dan bahkan orang masa-masa setelahnya itu masih suka di sini. Cuman yang mereka sayangkan di sini sekarang itu kebersihannya bisa dilihat. Jadi mungkin salah satu gangguan mereka terhadap siswa-siswa yang ada di sini mungkin salah satunya untuk menjaga kebersihan di tempat ini. Iya. Karena dahulunya sangat disucikan dan sekarang seperti itu. Baru saya tahu rahasianya. Ternyata memang sini untuk menjaga kebersihannya agak sedikit kurang ya. Benar, Mas. Kalau Kang Surepati nambahin apa? Tapi kalau Mas Samad kan dia lebih menerawang ke luar lokasi. Cuman kalau saya lebih ke dalam sana. Jadi situ saya lihat itu ada pintu tembus ke arah sekolahan SMP tadi. Dan di situ saya lihat dari sambut bener ada dayang 6 tadi. Yang lagi ketemu di sana. Ya. Dan saya ketemu di situ. Dan ini apa bener itu murid-murid yang ada sini itu kesurupan gara-gara yang ada di sini tuh bener nggak Kang Surepati serta ini yang mau saya tanyakan juga apakah ada hubungannya ya sendang lanang ini dengan kerasukan yang dialami siswa-siswa kami? Ya, gimana? Kalau saya jawab hampir 70%. Insya Allah disebabkan dari sini. Solusinya? Ya. Nah, jadi solusinya apa nih? Tanah ini kan memang ini nyambung semua. Jadi memang mungkin kerajaan dulu ini memang besar sekali kan lingkupnya, dan di alam gaibnya itu adalah ada gerbang tadi, Mas. Dan memang kalau yang saya tangkap, jadi beliau-beliau ini sebenarnya cuma pengen mungkin kebersihannya sih lebih itu. Ayo sama-sama menjaga. Ini dibersihkan rapi, di rolling aja kerja bakti. Terus yang tidak bagus-bagus dirapikan. Dan anak-anaknya harus rajin belajar juga. Oke, kalau gitu saya terima kasih Pak Heri. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Tukul Jalan-Jalan yang kurang berkenan. Itu juga kita memberikan sambutannya kurang. Ya. Masyarakat juga baik semuanya. Pasti ya Pak ya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ambil sisi positifnya. Mister Tukul Jalan-Jalan yang sangat luar biasa, tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, misterinya, mitosnya. Gitu terus, Mister Tukul Jalan.